pagi, apa kabar semuanya? Senang kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan yang kedua pada hari ini. Pertemuan kita hari ini akan membahas tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan yang pertama kita telah belajar tentang letak dan luas dari benua Asia dan benua lainnya yang ada di dunia. Yang pertama yaitu benua Asia. Setelah benua Asia, benua Amerika. Dan setelah benua Amerika, benua Afrika. Dan yang keempat adalah benua Eropa. Yang kelima adalah benua Australia. Nah, mari perhatikan video yang akan Ibu sampaikan dari awal sampai selesai dan semoga bermanfaat. Kondisi alam negara-negara di dunia. Kondisi alam yang dimaksud adalah lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora, dan fauna. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik adalah setelah pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Negara pertama yang akan kita bahas adalah Jepang. Anak-anak sekalian, Anda pasti tidak asing lagi dengan negara Jepang. Jepang itu dalam pelajaran IPS kita sering kenal dengan peristiwa Hiroshima dan Nagasaki. Jepang juga dulu pernah menjajah bangsa Indonesia. Jepang merupakan negara yang berbentuk kekaisaran dan ibu kotanya adalah Tokyo. Nah, kepala negaranya adalah seorang kaisar, sedangkan kepala pemerintahannya itu adalah Perdana Menteri. Jepang ada di benua Asia, khususnya di kawasan Asia Timur. Nah, anak-anak sekalian, Jepang dikenal dengan negeri matahari terbit atau dikenal juga dengan negeri sakura. Masyarakat Jepang sendiri biasa menyebut negerinya dengan Nihon yang kemudian dilafalkan dengan nama Nippon yang berarti matahari terbit. Bagaimana? Apakah ada yang mau pergi ke Jepang? Tentu, mari kita bermimpi untuk kita bisa datang ke Jepang. Anak-anak sekalian, masyarakat Jepang itu dikenal memiliki tingkat disiplin yang sangat tinggi. Ya, nah, mari kita lihat lokasi dari Jepang. Mari kita lihat Jepang itu terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara, Jepang berbatasan dengan Laut Okhotsk, dan sedangkan di sebelah timur dengan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan itu berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Nah, anak-anak semua, Anda lihat di gambar ini bicara tentang ini bunga sakura. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim. Musim semi, musim panas, gugur, dan dingin. Nah, musim semi itu dimulai sekitar bulan Maret, yang kemudian ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Nah, Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar, itu 70-80% wilayahnya itu terdiri atas pegunungan. Nah, wilayah dataran terletak di sepanjang pantai. Selain itu, ada pula daratan yang relatif kecil luasnya, itu di Hokkaido ya, dan menjadi pusat aktivitas dari penduduk Jepang. Anak-anak sekalian, setelah bentuk muka bumi, mari kita lihat lagi geologinya. Jepang itu terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Nah, daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak sekali gunung api. Ya, setidaknya ada 192 gunung api terbesar di negara ini. Salah satu di antaranya itu adalah Gunung Fuji, 3.776 meter. Nah, flora dan fauna, gambar flora dan fauna dari Jepang, kita pasti mengira bahwa lahan-lahan di Jepang itu didominasi oleh daerah perkotaan dengan banyak pemukiman dan industri. Perkiraan ini dipahami mengingat Jepang merupakan sebuah negara maju atau negara industri. Nah, ada 67 wilayah di Jepang itu justru masih merupakan hutan. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah gambar-gambar dari flora dan fauna yang ada di Jepang. Bagaimana dengan kondisi penduduk di Jepang? Kondisi penduduk di Jepang, walaupun jumlah penduduk Jepang itu besar, tapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan. Angka kelahiran
kelahiran di Jepang itu relatif rendah sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di dunia. Nah, usia harapan penduduk di Jepang itu adalah 83 tahun. Apa artinya? Ini berarti bahwa kebiasaan hidup sehat dan pelayanan kesehatan di Jepang itu sangat baik ya. Sebagian besar penduduk Jepang itu bekerja di luar sektor pertanian. Perkembangan industri yang pesat membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Yang kedua, Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah satu negara yang ada di benua Amerika, yaitu di Amerika Utara. Minggu yang lalu Ibu sudah sampaikan bahwa benua Amerika itu terbagi atas 3 kawasan. Yang pertama, kawasan Amerika Utara, Tengah, dan Amerika Selatan. Dan Amerika Serikat ini ada di kawasan utara. Anak-anak sekalian, siapa yang tidak senang pergi ke Amerika? Wah, bicara soal Amerika itu negara superpower, negara yang dikenal dengan negeri Paman Sam, negara yang para artis kalau mereka mau go internasional, mereka datang di Hollywood, ikut main film, maka mereka bisa terkenal. Contoh seperti Agnes Mo, ya. Nah, itu ada di Amerika Serikat. Ada gedung dari PBB itu ada di Amerika Serikat. Nah, mari kita lihat lokasi dari Amerika Serikat. Negara ini berbatasan dengan Kanada di sebelah utaranya, Samudra Pasifik di sebelah barat, Samudra Atlantik di sebelah timur, serta Meksiko, Teluk Meksiko, dan Kuba di sebelah selatan. Nah, Amerika Serikat juga memiliki negara bagian yang terpisah dari daratan utamanya, yaitu Alaska yang terletak di barat laut Kanada. Begitu anak-anak ya, itu lokasi dari Amerika Serikat. Nah, sekarang kita lihat wilayah Amerika Serikat itu sangat luas. Kalau bicara soal iklim, Amerika Serikat itu terdiri dari iklim kontinental, iklim sedang, Mediterranean, dan iklim subtropik, dan iklim dingin atau kutub itu ada di Alaska ya. Secara umum Amerika Serikat mengalami 4 musim, hampir sama dengan di Jepang tadi, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Anda lihat itu musim dingin, ada salju banyak-banyak di situ ya. Bentuk muka bumi dari Amerika Serikat. Tampak secara fisik anak-anak sekalian, wilayah Amerika Serikat itu terdiri atas 2 rangkaian pegunungan yang besar, yaitu pegunungan Rocky di bagian barat dan pegunungan Appalachia di bagian timur. Nah, sejumlah sungai mengalir melewati daratan tersebut, dengan sungai terbesarnya adalah Sungai Mississippi. Sungai Mississippi itu kedalamannya 3.734 km. Nah, anak-anak sekalian, Amerika Serikat juga merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi. Nah, beberapa kekayaan alam tersebut adalah batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfor, timah, dan besi Amerika. Nah, Amerika Serikat juga memiliki daratan yang sangat luas dan cukup subur. Daratan tersebut itu banyak ditanami dengan sereal, terutama jagung, dan dijadikan daerah peternakan. Nah, ini dia anak-anak sekalian, flora dan fauna dari negara Amerika. Kondisi penduduk. Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India. Penduduk aslinya adalah suku Indian yang menurut beberapa ahli sejarah itu berasal dari Eurasia. Sebagian negara maju lainnya, sebagian besar penduduk Amerika bekerja di luar sektor pertanian atau yang mengandalkan sektor industri. Sekarang kita ke Inggris. Nah, Inggris adalah salah satu negara yang ada di benua Eropa. Nah, Inggris itu ada di Eropa Utara. Nah, Anda ingat Ratu Elizabeth? Nah, kalau bicara Ratu Elizabeth, wah, pasti Anda ingat Inggris. Pangeran Charles, Lady Diana, gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat lokasi dari Inggris. Posisinya berada di benua Eropa yang secara geografis berbatasan di utara dengan Samudra Atlantik, di sebelah barat dengan Irlandia dan Samudra Atlantik, di sebelah timur dengan Laut Utara, dan di sebelah selatan dengan Selat. Nah, karena posisi lintangnya, Inggris memiliki iklim sedang. Negara ini juga dikelilingi oleh laut dengan ciri sejuk dan basah. Karena itu hampir sepanjang tahun Inggris mengalami hari-hari yang sejuk dan dingin. Itu bicara tentang iklim.
Nah, anak-anak semua, sekarang kita lihat. Jika dilihat dari reliefnya, wilayah Inggris terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di utara dan dataran rendah yang bergelombang di timur dan selatan. Nah, perbedaan relief ini menunjukkan adanya perbedaan usia batuan. Nah, batuan berusia lebih tua berada di barat dan utara, sedangkan batuan yang lebih muda berada di timur dan selatan. Nah, itu adalah bentuk muka bumi dari United Kingdom. Nah, Inggris memiliki sumber daya geologi yang beragam, termasuk batu bara yang sangat mendukung revolusi industri Inggris. Energi panas bumi juga dimiliki Inggris dalam jumlah terbatas. Nah, beberapa sumber daya mineral yang tersedia di negara ini adalah pasir dan kerikil untuk bangunan, logam dan lempung. Nah, itu adalah geologi ya. Dan yang terakhir adalah keadaan atau kondisi penduduk. Angka pertumbuhan penduduknya hanya 0-4% atau tergolong rendah. Sebagian besar tinggal di daerah perkotaan yang mencapai angka 80% dari jumlah penduduknya. Kota London sebagai ibu kota negara ini dihuni oleh 12% penduduk Inggris. Sementara daerah bagian utara seperti Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara penduduknya masih jarang. Ini adalah flora dan fauna dari negara Inggris. Anak-anak sekalian, itu contoh fauna Inggris itu rusa, Raja Wali Emas ya. Gitu. Sudah. Sekian dulu anak-anak. Tugasnya Ibu sudah kasih ada terlampir di Google Classroom. Silahkan Anda mengakses, lalu dikerjakan, dikirim kembali ke Google Classroom. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan kita yang mendatang. Tuhan memberkati kita semua.